Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Ismi Asandi Kusuma dari Prodi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 20 HTB dengan NIM 2009-21023. InsyaAllah akan menjelaskan tentang mata kuliatul terjemah Al-Quranul Karim yang diampu oleh dosen kita Ibu Nur Khairiyah. Dan insyaAllah kami akan membahas tentang suratul An-Naba ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Itu artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Jadi kami akan menjelaskan kenapa amma itu berasal dari dua kata, yaitu an dan ma. Ma itu apa? Seperti kata mada taf'al, lagi ngapain antum? Lagi apa? Ma. Kalau ini ma aja, jadi apa. Dan an, tentang, itu digabung menjadi idgham. Amma digabung menjadi nunnya dimasukkan ke mim sehingga amma disatukan menjadi tasydid dan alifnya dibuang. Amma, tentang apa. Dan kata yang kedua yaitu yatasaalun. Itu berasal dari wazan taf'ala yatafa'alu. Kalau ini kan yatasaalun. Yatasaalun. Ya. Berarti tasa'ala. Itu berasal dari kata sa'ala. Sa'ala ini artinya soal, pertanyaan. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia kan ada soal gitu ya. Soal itu berasal dari bahasa Arab, itu sa'ala. Yang dalam wazannya itu taf'ala yatafa'alu. Berarti sa'ala yatasa'alu. Sa'ala. Yang mana artinya ini pertanyaan. Sehingga ini menjadikan jamak aluna, karena ini yang bertanya-tanya banyak tentang apa. Jadi artinya, intinya ayat pertama itu maknanya adalah tentang apakah mereka bertanya-tanya. Mereka itu yaitu orang-orang kafir saling bertanya-tanya. Lah jadi wazan dari ya ini tasaaluna ini saling. Jadi ada timbal balik gitu. Jadi tambahannya di sini ada timbal balik, saling bertanya-tanya. Dan jamaknya ini karena bertanya-tanya kan banyak, jadi aluna. Bukan hanya alu. Yatasaaluna. Jadi amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Jadi orang-orang kafir ini saling bertanya-tanya karena bingung, karena bodohnya mereka gitu. Saling bertanya-tanya. Ini fi'il mudhari nanti di hari kiamat atau hari akhirat ya. Ini fi'il mudhari yang akan terjadi gitu. Nanti pasti akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua adalah anin naba'il azim. Allah menjelaskan tentang nih kan benar kan? Jadi ayat yang kedua ini an dengan ada jernya ini anin. Ini sama seperti yang pertama, anin. Jadi tentang. Jadi an ini tentang. Ya, Allah menjelaskan tentang berita yang besar gitu ya. Anin naba. As-suratu An-Naba ini berasal dari
ayat yang kedua ini an-naba, berita. An-naba itu berita. An-naba il ini adalah nabail jar azim. Al-azim ini adalah na'at yang artinya sifat yang azim. Kalau bagi Asmaul Husna, sifat Allah kan tinggi gitu, maha mulia. Jadi dalam arti ini yaitu an-naba il azim, yaitu berita yang besar gitu, berita yang wah gitu. Kalau kita dengar berita senang dengan bola, tiba-tiba ada berita tentang fans kita, seperti, maka itu berita yang kita besar gitu, yang kita antusias kepadanya. Dan ini kata Allah yang paling besar yaitu tentang hari akhirat, tentang hari berbangkit, hari kiamat, yaitu an-naba'il azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ketiga adalah allazi ini kalau dalam bahasa Indonesia yang atau sifatnya itu allazi, sama seperti sifat yang kedua, seperti al-azim sifat yang ke satu. Al-azim allazi itu sifat. Allazi hum lah, tadi sudah dijelaskan ya, Allah ini bercerita tentang orang-orang kafir. Jadi kalau dalam jamak orang-orang kafir itu pakai hum, wa hum, ya humahunna, ini hum, mereka. Jadi artinya itu adalah yang dalam hal ini mereka ya fihi di dalamnya, yaitu berita yang besar tentang hari kiamat yang mereka kaget itu, saling bertanya-tanya. Hinya ini kembali kepada tadi an-naba'il azim, berita yang besar. An-naba yaitu mukhtalifuna, ini kata yang berasal dari alama ya'lamu aliman, atau mimnya ini mukhtalifun ini ikhtilafa yahlifu. Jadi kalau kita dalam fikih kan suka dengar ikhtilaf gitu, perbedaan pendapat ulama gitu, perbedaan. Jadi kalau dalam wazan ini berasal dari ikhtilaf yahtalifu, yaitu perbedaan atau saling berbeda gitu, saling berselisih ya. Mukhtalifun ini jamak, mereka orang-orang kafir ini saling berselisih gitu. Kita kan dalam ini ikhtilaf tadi belum ditulis ya, ikhtilaf ya dalam fikih perbedaan ulama. Jadi kalau dalam ini perselisihan di antara orang-orang kafir, mukhtalifun. Mereka dalam naba'il azim, berita yang besar, hari berbangkit, itu mereka saling berselisih gitu, saling menyalahkan ya. Itu orang-orang kafir itu rugi gitu ya. Ikhtilaf dengan ini fiilnya, dan kalau fiilnya kan ini ikhtilaf yakhtalifu gitu ya, ditambah ya, yakhtalifu. Kalau menjadi isim fa'ilnya adalah pelakunya ini orang-orang kafir, menjadi mukhtalifun. Fun ini menandakan jamak, mereka orang-orang kafir. Paham ya? Insyaallah. Yang keempat, ayat terakhir, yaitu kalla. La, kalau dalam bahasa Arab kan la itu tidak, tapi kalau ada penegasan kalla, jadi tidaknya itu benar-benar tidak, sekali-kali tidak gitu. Jadi benar-benar harus tidak gitu ya. Jadi harus enggak gitu. Kalla, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang kafir ini sekali-kali tidak. Mereka akan mengatakan, walaupun mereka ateis, walaupun mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala di dunia, enggak percaya Allah, enggak sholat, enggak menjalankan syariat Islam, tidak berhijab, bahkan mencela seperti orang-orang Israel pada Palestina, orang-orang kafir, kelak tidak, benar-benar tidak, mereka itu kelak akan mengetahui gitu ya,
Lah kelaknya ini dari fi'il mudhari. Di ini saya'lamun. Fi'il mudhari. Kelak mereka akan mengetahui itu hari kiamat. Bahkan di dunia pun mereka udah kiamat gitu ya. Kiamat kecil itu kematian pasti. Setiap orang akan mati gitu. Membawa amal solehnya masing-masing. Dan orang-orang kafir tidak membawa amal soleh. Tidak membawa iman. Nauzubillah. Jadi saya'lamun ini berasal dari tadi alama ya'lamu aliman. Sa-nya ini istiqbal. Tambahan sin. Yang kita bahas ini ya'lamuna. Ingat ya kalau dalam fi'il itu ada tambahan ya, yaitu ya'lamuna itu berasal dari kata alima. Alima ya'lamu gitu. Ya'lamu. Kan kalau kita suka dengar orang alim, orang alim atau ilmu ya, muta'alim, alim, orang alim atau ilmu. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab alima. Alama ya'limu aliman, saya'lamuna ya'lamuna. Ini dari jamak. Mereka akan mengetahui alima. Ilmu itu mengetahui alama ya'limu aliman. Sekali-kali tidak mereka kelak akan mengetahui. Kelaknya itu dari fi'il mudhari. Kelak mereka akan alama akan mengetahui. Jadi intinya surat An-Naba ini tentang hari berbangkit. An-Naba, berita yang besar. Amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, saling nanya-nanya gitu, menanyakan, saling berbantah-bantah. Anin, tentang an-naba'il azim, tentang berita yang besar, yaitu hari kiamat, hari berbangkit. Alladzi, yang mereka itu mereka itu fihi, di dalamnya hari kiamat itu mukhtalifun, saling berselisih, saling bertentangan gitu orang-orang kafir. Walaupun di dunia kelihatan enak gitu, hakikatnya mereka itu saling menderita gitu, saling bertentangan. Dan Allah bantah dengan surat yang keempat, kali-kali tidak mereka akan mengetahui. Kalla saya'lamun, alama ya'limu aliman, mengetahui. Ini artinya. Alhamdulillah, tabarakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wallahu alam wa qawmit tariq. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan dari Al-Fakir As-Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.